Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah bin Athaillah Sakandari rahimahullah rahmatan al-barar wa amadana bimadadihi al-wafir fid darain amin. Al-Imam Ibn Athaillah di sini beliau menjelaskan penjelasan yang sebenarnya cukup berat, tapi ini kita coba dengan bahasa yang mudah karena ini sangat-sangat indah sekali. Jadi pembahasan ini, kata-kata yang akan kita bahas ini sangat indah dan sangat penting untuk kita beribadah itu supaya lebih mantap lagi, namun dengan pembahasan yang cukup dalam. Beliau mengatakan innamal anwar matayal qulub wal asrar, bahwasanya cahaya-cahaya itu merupakan kendaraan daripada hati dan rahasia-rahasia. Jadi ada yang dinamakan kolbun, ada yang dinamakan sirrun. Jadi setiap masing-masing di antara kita ini memiliki kolbun dan memiliki sir. Apa itu kolbun? Dikatakan oleh para ulama, kolbun itu al-haqiqah al-qabilah lil mafhumat. Hati adalah sesuatu hakikat yang dengan itulah kita mendapatkan dan menyimpan pemahaman-pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ilmu yang kita raih itu masuk ke dalam kolbu namanya. Tapi kalau sir itu merupakan tempat tajalliyat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sir tersebut, dengan semakin banyak tajalliyat dari Allah, maka dia akan semakin merasakan manisnya beribadah, makin merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kepada hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya luhur. Nah, kemudian beliau katakan bahwa al-anwar, cahaya-cahaya dari Allah itu merupakan kendaraan yang mengantarkan hati kita untuk semakin mendekat dan merasakan manisnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bukan karena ada cahaya itu, hati itu gak ada arahnya. Ibarat orang itu dengan menjalani perjalanan harus dengan mobil misalnya, harus ada bensinnya. Gak bisa kalau tanpa kendaraan. Nah ini hati kalau gak ada cahaya dari Allah seperti itu, akhirnya dia gundah gulana, tidak jelas ini mau kemana, nggak paham, tidak mengenal Allah dengan mengenalnya para aulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan bahwa pentingnya tadi itu cahaya an-nur yang dengannya seseorang akan dekat kepada Allah. Wa nuru jundul qalbi kama anna zulmah jundu nafsi. Nah, cahaya itu merupakan pasukannya hati. Sebagaimana kegelapan adalah pasukannya nafsu. Fa idza aradallahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar. Kemudian beliau jelaskan apa ciri-ciri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin memberi kebaikan kepada hambanya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Athaillah, tanda bahwa Allah menginginkan pertolongan, kebaikan, keberuntungan untuk hambanya. Amaddahu bijunudil anwar, maka Allah akan berikan kepadanya dengan pasukan-pasukan cahaya yang akan mengantar hati tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bimbing kepada dia untuk belajar ilmu agama. Allah berikan kepadanya pemahaman-pemahaman yang bisa mendekatkan dia sama Allah Ta'ala. Jadi Allah ketika ingin menarik hambanya dekat sama Allah, Allah akan, kalau bahasa kita, Allah fasilitasi, Allah kasih dengan ilmu-ilmu tersebut. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i, beliau mengutip daripada nasihat gurunya Al-Waqi'. Beliau itu jadi pernah, Al-Imam Syafi'i itu
tidak sengaja terlihat tumitnya perempuan. Belakang kaki itu tumit, tidak sengaja. Biasanya beliau itu setiap baca sekali langsung hafal. Baca langsung hafal. Tapi kok tiba suatu waktu, tidak langsung. Tapi 3 kali dilihat, hafal semua. Wah itu kok kita sekarang sudah kita anggap cerdas sekali ya. 3 kali tak langsung lengket. Itu menurut Imam Syafi'i kekurangan. Beliau tanya kepada gurunya, ternyata dijawab ya, oleh guru beliau, apa yang telah engkau lihat? Dicari, tidak ada Imam. Coba ingat-ingat lagi. Nggak ada kecuali tumit ya, gara-gara itu. Tumit yang pertama, yang kedua tidak sengaja. Bukan sengaja melihat, nggak sengaja. Maka dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk sementara tadi itu. Kan beliau mengatakan syaqautu ila waqi'in suhaifzi. Saya mengadu kepada guruku Al-Waqi' su'ahifzi tentang jeleknya hafalan saya ini. Padahal cepat sekali kalau bagi kita ya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menjelaskan kepada saya, kunci kalau kamu pengen cepat lagi, tinggalkan maksiat. Kenapa? Fa'innal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kata beliau, ketika Allah ingin hamba tadi itu menjadi orang yang baik, Allah fasilitasi. Allah kasih kepada dia ilmu, yang mana ilmu itu cahaya, yang mana cahaya tersebut, kata beliau tadi apa? Matoyal qulubil asrar. Cahaya itu yang menjadi kendaraan hati dan sir manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan cahaya dan baqata'a anhu madad dzulmi wal aghyar. Dan Allah akan putus daripada dirinya jalan-jalan kegelapan dan segala hal yang menyibukkan dia, menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadi itu ketika Allah cinta dengan hamba, Allah menghendaki kebaikan, Allah kasih ilmu. Semakin dia mengamalkan ilmu tersebut, maka cahaya itu semakin dahsyat, semakin besar, semakin besar. Semakin besar cahayanya, semakin mengenal mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kenal, semakin merasa manisnya ibadah. Semakin merasa manis, semakin semangat beribadah, semakin semangat, semakin tinggi derajatnya, terus sampai menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mereka ini yang kita datangi sekarang untuk berziarah pagi ini, mengharap keberkahan mereka. Mereka inilah hamba-hamba yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk diberi cahaya yang begitu besar, yang begitu dahsyat kepada mereka. Kemudian terakhir beliau jelaskan lebih menyentuh lagi tentang apa itu cahaya dan bagaimana cahaya itu bisa secara real, secara konkret kalau bahasa kita sekarang, untuk mempengaruhi kita. Jadi bukan hanya teori saja. Beliau mengatakan an-nuru lahul kasyaf wal basirah lahul hukum wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Beliau mengatakan jadi ada 3, ada nur, ada cahaya yang tadi kita bahas, ada al-basirah yaitu mata hati, mata batin, kemudian ada al-qalb yaitu hati. 3 hal ini memiliki fungsinya masing-masing. An-nur lahul kasyaf. Adapun cahaya, nur yang Allah berikan tadi itu dengan ilmu, yang mana itu kalau diamalkan oleh orang, dia akan mendapatkan ilmu yang tidak dipelajari lewat buku, yang disebut dengan ilmu laduni. Man amila bima alima warasahullahu ilmu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, Allah akan berikan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui, yaitu ilmu laduni. Tidak ada di kitab, tidak ada kalau ilmu laduni. Nah, ketika Allah memberikan cahaya, maka lahul kasyaf. Seperti ada lampu ini, ketika ada lampu yang gelap jadi kelihatan. Seperti tadi malam itu ya, mati lampu misalnya, dia lehlas, Pak Rahman nyalakan lampu emergency, langsung
langsung terlihat. Nah, fungsinya itu apa? Untuk melihatkan kepada kita apa yang tidak terlihat. Sehingga kita tahu, oh ini baik, ini buruk. Misalnya seperti di perjalanan lah, naik sepeda motor, jalannya gelap. Lampu sepeda motor ada lampu, kelihatan, oh ini jalannya rusak, jeglong ini, bahaya kalau lewat sini jatuh. Ini aja jalan yang lurus. Nah, dengan cahaya, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian, mata hati, sekarang senter sudah ada, cahaya sudah ada. Mata hati wal basiru alahal hukum. Sudah dilihat ya? Ada yang bagus, ada yang jelek. Mata hati sekarang tugasnya untuk menghukumi. Ya, sudah terlihat, maka sekarang basiroh. Oh, ini yang baik, ini yang jelek. Menghukumi. Basiroh mata hati itu dengan fitrahnya menghukumi. Kemudian apa sikap hati? Wal qalb lahul iqbal wal idbar. Sekarang tinggal terakhir fungsinya hati, yaitu untuk memilih. Setelah nur cahaya menjelaskan, menerangkan, basirah menjelaskan hukum, al-qalb atau hati yang mengambil keputusan apakah iqbal melanjutkan atau idbar meninggalkan hal yang jelek. Ya, iqbal dengan mengerjakan hal yang baik, idbar dengan menjauhi perkara yang jelek. Jadi kesimpulan daripada kajian kita pagi hari ini, bahwa cahaya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di hati hambanya, yaitu tentunya dengan ilmu. Ya, bukan cuma dengan diam saja, ya udah saya mau berdiam diri nanti turun cahaya, bisa gila lama-lama. Bukan seperti itu. Tapi dengan cara mencari, berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berusaha untuk menempuh jalan kedekatan, maka Allah akan kasih jalan-jalan kedekatan. Allah bimbing untuk misalnya bisa rutin sholat berjamaah, Allah kasih dia untuk belajar ilmu agama, Allah kasih dia jalan untuk membantu orang lain, dikasih jalan-jalan tersebut ketika dia ada usaha. Nah, ini sebagai intinya bagaimana pengaruh hati itu ketika diberi cahaya oleh Allah dan menjadi baik, atau justru penuh dengan kegelapan dan mempengaruhi keseluruhan kita. Ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, di dalam diri kita ini ada gumpalan daging. Ini dalam kiasan ya, idza saluhat, yang mana kalau hal tersebut itu baik, berisi cahaya, saluhal jasadu kulluh, maka anggota tubuh akan menjadi baik. Dia tahu mana yang baik, dia akan mengikuti. Dia tahu yang jelek, dia tinggalkan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau misal hati itu sudah jelek, sudah rusak, semua anggota tubuh ini akan menjadi rusak. Hal yang baik tidak lagi bernilai, tidak ada. Misalnya ngaji itu sudah tidak ada artinya. Jamaah di masjid tidak ada artinya. Bersedekah tidak ada artinya. Lebih baik nongkrong sama teman, lebih baik bermain-main dan lain sebagainya. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena dia tidak diberi cahaya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dijelaskan sama Nabi apa anggota tubuh tersebut, titik tersebut. Yang dimaksud adalah hati manusia. Ya, semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang memiliki hati yang baik, selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya-cahaya daripada kedekatannya. Wabil khusus ya, kita minta kepada mereka yang kita ziarah daripada aulia, karena Allah sendiri yang memberikan kepada mereka. Bukan takhayul, bukan khurafat atau lain sebagainya. Allah menyatakan lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka para aulia ini Allah berikan busyra di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia, hatta mereka ada di alam kubur mereka ini, Allah titipkan kepada mereka hadiah-hadiah yang akan mereka berikan, yang mana mereka ini paling dermawannya orang. Mereka akan berikan kepada siapapun yang datang kepada mereka, dan husnuzon kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.